Oke, kita akan memasuki soal ketiga, itu materi mengenai leverage and capital structure. Nah, untuk mengerjakan soal leverage and capital structure, teman-teman nggak perlu baca soalnya. Jadi untuk mempercepat proses pengerjaan ujian, teman-teman langsung cari dulu nih, sebelum melakukan ekspansi atau sebelum melakukan pembangunan. Ini di mana? Jadi kalau misalkan nanti di soal ada alternatif kayak gini, itu nggak usah teman-teman baca dulu, langsung cari ke bawahnya. Cari ke bawahnya. Di sini sebelum berniat membangun pabrik baru, nah pokoknya langsung dicari sebelum melakukan pembangunan atau sebelum melakukan ekspansi. Perusahaan berhasil menjual jaket yang diproduksinya sebanyak 8.500 unit per tahun. Berarti unit soldnya sebanyak 8.500 ya kan. Nah, berarti langsung aja teman-teman tulis di sini 8.500. Kemudian harga jualnya berapa? 150 unit. Nah, berarti 150 unit. 150.000, mohon maaf. 150.000 per unit. Langsung tulis sini. Terus dicari lagi variabelnya berapa? Oh, ternyata variabelnya 50.000 untuk satu unit. Nah, berarti 50.000. Fixed cost-nya berapa? 350 per tahun. Nah, kalau teman-teman udah tahu ininya, pasti teman-teman nanti bisa untuk mengerjakan yang kotak ini. Jadi langsung teman-teman tulis ya kan, sebelum melakukan ujian, kalau bisa teman-teman tulis dulu format ini, langsung teman-teman isi sales, berapa harga sales atau berapa jumlah penjualan yang diperoleh. Ini berasal dari mana? Dari selling price dikali dengan unit yang terjual. Sekali lagi, untuk sales berasal dari mana? Dari selling price dikali dengan unit sold. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk mencari variable cost, itu dari mana? Dari ini, variable cost dikali dengan jumlah unit yang terjual. Itu menjadi variable cost. Nah, fixed cost-nya gimana? Kan udah ada tadi di soal 350 juta. Nah, maka dimasukin. Nah, setelah itu kita cari EBIT, earnings before interest tax. Itu dari mana? Dari sini nih. Dari sales dikurangi sama variable cost dikurangi sama fixed cost, maka memperoleh 500 juta. Nah, setelah itu kita disuruh mencari interestnya. Kita disuruh mencari interestnya ya kan, atau bunga. Gimana sih cari mencari bunga? Langsung aja teman-teman cari ke obligasi. Pokoknya kalau di bunga itu berasal dari obligasi. Oke. Obligasi itu surat hutang. Jadi bunga itu ketika kita mengeluarkan hutang ya pasti ada namanya bunga. Nah, langsung cari ke obligasi ya kan. Obligasi gimana? Parnya berapa? 863 juta. Nah, berarti langsung parnya 863 juta. Kupon rate-nya berapa? 5%. Wah, kupon rate 5%. Terus N-nya berapa? 8 tahun. Sebenarnya kalau misalkan emang N-nya nggak ada atau NP nanti nggak ada, yang nggak usah diapain. Pokoknya kita cari interest. Interest itu dari mana? Seperti materi yang sudah pernah dijelaskan oleh asdos teman-teman atau materi sebelumnya, setiap interest itu dicari dengan par dikali sama kupon rate. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat di soalnya itu di soalnya udah diketahui interest, ya udah tinggal teman-teman masukin. Tapi kalau emang di soalnya belum diketahui interest, ya berarti par dikali sama kupon rate-nya. Ya udah, berarti untuk soal ini 863 juta dikali 5%. Maka jadi segini. Nah, berarti ini kita masukin. Selanjutnya, setelah kita dapat interest, kita kurang nih. Jadi earnings before tax. Earnings sebelum pajak. Nah, setelah itu kita dapat nih EBT ya kan. Habis itu kita kurangi sama pajaknya. Berapa nih pajak? Pajaknya 20
5%. Tarif pajak sebesar 25%. Nah, berarti EBT dikali sama 25%. Nah, terus tinggal dihasilin aja deh. Jadi earnings after tax. Nah, kemudian untuk preferred dividend itu tinggal teman-teman cari preferred dividend. Nah, berarti di sini nih preferred dividend ya kan. Berapa lembar? 360 lembar jumlah preferred stock yang terbit dan beredar ya kan, namanya outstanding berarti beredar. Berarti 36.000. Parnya berapa? 21.000 per lembar. Nah, dividen rate-nya 7%. Ya udah berarti 7%. Kemudian untuk menghitung daripada preferred dividend itu tinggal teman-teman kaliin aja. Jadi outstanding share dikali sama par dikali sama dividen rate-nya. Tapi kalau misalkan suatu saat di soal ternyata udah diketahui, misal di soal dosen ya, kalau di lab sih mungkin teman-teman cari dulu, tapi kalau misalkan di soal dosen tiba-tiba udah diketahui preferred dividend nilai sekian, nah berarti ya udah tinggal teman-teman masukin ke sini. Tapi kalau emang ternyata di soal baru diketahui outstanding, diketahui par, diketahui dividen rate, ya udah teman-teman mau nggak mau harus menghitung jumlah outstandingnya dikali jumlah parnya dikali sama dividen rate-nya. Nanti akan ketemu preferred dividend. Nah, dari sini tinggal teman-teman masukin ya kan. Nah, setelah itu dapat earnings available for common stock. Nah, setelah itu dapatlah earnings available for common stock. Ya udah tinggal teman-teman bagi sama jumlah common stock yang terbit dan beredar 125.000. Nah, maka jadi untuk EPS. Nah, setelah itu kalau misal bingung teman-teman tanyain ya. Nih, sekali lagi saya jelaskan, untuk sales itu berasal dari selling price dikali dengan unit sold. Kemudian variable cost berasal dari unit sold dikali variable cost. Terus fixed cost itu berasal dari fixed cost yang tertera di soal. Terus untuk interest berasal dari mana? Dari obligasi. Caranya untuk mencari interest, teman-teman cari yang namanya obligasi. Obligasi ya kan? Obligasi. Berarti parnya dikali sama jumlah kupon rate-nya. Nah, maka ketemu interestnya. Dapat. Nah, terus untuk pajaknya tinggal teman-teman kaliin aja. EBT, earnings before tax, setelah dikurangi daripada interest ini ya kan, berarti dikali sama pajaknya. Pajaknya berapa? 25% ya kan di sini. 25%. Ini berasal dari soal. Ya udah deh, tinggal teman-teman kali sama EBT-nya. Nah, nanti baru dapat earnings after tax setelah teman-teman kurangi EBT-nya. Nah, kemudian untuk preferred dividend dari mana? Dari preferred dividend yang ada di soal. Jadi jumlah preferred stock yang beredar dikali dengan parnya dikali dengan dividen yield-nya. Maka nanti ketemu untuk preferred dividendnya. Oke, sampai sini selesai. Terus untuk outstanding common stock-nya dari mana? Dari sini nih. Common stock yang terbit dan beredar 125.000 lembar. Tinggal dibagi, maka dapatlah EPS sebesar 2.317,74. Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, kemudian kita cari nih ke poin 2. Poin 2, hitunglah expected EPS dan expected share value dari alternatif sumber pendanaan A dan B. Nah, baru kita cari ke yang ini nih. Kalau tadi untuk pertama-tama teman-teman gak usah baca dulu nih alternatif, karena nanti memperlambat waktu. Tapi karena ini biar cepet ya kan, jadi ya teman-teman baca
langsung ke bawah. Yang alternatif jangan dibaca dulu. Baru sekarang kita baca untuk yang alternatif A. Kita cari untuk long term debt. Itu selalu dari obligasi ya kan. Dimana sumber pendanaan dari alternatif A itu dari obligasi, preferred stock dan common stock. Baru dengan rasio pemenuhan dana secara berurut sebagai berikut. Yang pertama, 3 berbanding 8 ya kan. Berarti 3 berbanding 8 untuk obligasi, 2 berbanding 8 untuk preferred stock, 3 berbanding 8 untuk common stock. 8 dari mana? Dari jumlah 3 ditambah 2 tambah 3. Jadi untuk perbandingan ini selalu berasal dari jumlah ini. Jadi teman-teman tambahin dulu perbandingannya, baru nanti untuk bagiannya dibagi sama jumlah ya kan. Terus baru dikali dengan sumber pendanaannya. Oke, setelah itu kita lanjut. Kebutuhan dana ini tadi ada di soal 1.230.000.000 untuk sumber kebutuhan dana. Untuk kebutuhan dana sebesar 1.230.000.000. Nah, untuk alternatif A di mana 3/8 untuk obligasi. Berarti 3/8 dikali sama 1.230.000.000. Kemudian untuk preferred stock tadi berapa? 2 berbanding 3 berbanding 8 ya kan. 2/8 dikali sama 1.230.000.000. Nah, kemudian untuk common stock 3 berbanding 3/8 dikali sama total kebutuhan dana. Nah, setelah itu tinggal teman-teman cari untuk interestnya. Interest itu berasal dari mana? Dari long term debt ya kan. Long term debt dikali sama coupon rate-nya. Long term debt-nya berapa? Ini kan tadi ya kan. Terus interestnya dari sini, dari coupon rate 12% dikali sama jumlah kebutuhan dana. Maka jadi untuk interestnya. Kemudian untuk preferred dividend. Preferred dividend itu berasal dari sini. Preferred stock yang baru diterbitkan memiliki par lembar yang sama dengan preferred stock yang lama, tetapi dividend yield-nya 3% lebih tinggi daripada dividend yield preferred stock yang lama. Nah, berarti kalau yang lama 7% ya kan. Nih 7% di soal 7%. Ya berarti tambah 3 ya udah 10 ya kan. 10 dikali sama parnya. Parnya berapa? Par yang sama dengan yang lama. Wah, berarti yang lama tadi 21.000. Ya udah berarti 21.000 dikali sama jumlah preferred stock yang baru diterbitkan. Maka 10% dikali dengan 21.000 sebagai parnya, kemudian dikali sama jumlah lembar baru yang diterbitkan. Nah, kemudian untuk common stock-nya itu berasal dari jumlah common stock dibagi dengan jumlah common stock yang baru diterbitkan memiliki par 15.000. Nah, berarti jumlah common stock atau kebutuhan dana yang diperoleh dari common stock itu dibagi dengan par common stock yang baru diterbitkan. Nah, maka jadi sekali lagi untuk long term debt berasal dari perbandingan, ini perbandingan. Terus interest berasal dari sini, dari coupon rate ya kan. Dari coupon rate itu dikalikan dengan long term debt-nya. Kemudian untuk preferred dividend itu dari soalnya,
dari soalnya di mana yield-nya 3% lebih tinggi dari sebelum. Terus parnya itu masih sama dengan stok yang lama, preferred stok yang lama. Terus yang baru diterbitkan 12.300, maka jadilah 25.830.000. Kemudian untuk outstanding common stock dari mana? Dari jumlah kebutuhan dana yang diperoleh dari common stock kemudian dibagi sama ini common stock yang diterbitkan, maka jadi 30.750. Nah, kemudian kita cari yang alternatif B. Kita cari alternatif B, di mana di sini diketahui sumber pendanaan terdiri dari alternatif penerbitan obligasi, preferred stock, dan common stock. Nah, ini ada rinciannya. Obligasi baru diterbitkan mampu memenuhi kebutuhan dana sebesar 550 juta. Nah, berarti untuk long term debt di sini langsung ditulis 550 juta. Kemudian untuk preferred stock yang baru diterbitkan memiliki par lembar yang sama. Nah, berarti parnya masih sama. Kemudian dividen yield-nya menjadi 8%. Nah, berarti 21.000 dikali 8% dikali 10.000. Nah, kemudian kita cari, nanti ketemu hasilnya segini. Atau kalau cara lain bisa juga dari sini. Dari kita cari dulu untuk common stocknya. Jadi di sini kan common stocknya yang baru diterbitkan maupun kebutuhan dana sekitar 35%. Nah, berarti 35% dikali sama ini, ya kan? Nah, setelah itu tinggal teman-teman kurang. Maka nanti dapat preferred stocknya. Oke, sampai sini kalau ada yang bingung silakan ditanyain. Kalau mau ditanyain tolong di screenshot ya untuk bagiannya mana. Oke, terus kita lanjut. Untuk interest atau bunga itu berasal dari sininya. Sini kita nyari interestnya. Kita cari interestnya. Waduh. Nah, nanti ketemu 55 juta dari sini nih. Kenapa ini dikali 4 ya kan? Karena di sini diketahui quarterly. Berarti dibayar 4 kali tahun. Nah, maka dikali dulu. Kemudian baru dikali sama jumlah long term debt-nya. Baru nanti ketemu interestnya. Jangan lupa quarterly dikali 4, semi annually dikali 2. Annually udah 1. Berarti nggak usah dikali lagi nanti kalau emang annually. Karena ini quarterly maka dikali 4. Nah, setelah itu untuk preferred dividennya di sini diketahui preferred stocknya itu masih sama dengan preferred stock yang lama, tetapi dividen yield-nya 8% menjadi 8% dari 7%. Kemudian preferred stock yang baru terbitkan 10.000, ya udah jadi 8% dikali 10.000 dikali 21.000, maka ketemu. Kemudian untuk outstanding common stocknya ini berasal dari ini common stock ya kan, dibagi sama ini parnya. Nah, maka ketemu.
Nah, setelah itu kita cari deh untuk keterangan yang ini, yang bagus, netral, baik atau buruk. Baik atau buruk dari sini. Jadi setelah teman-teman dapat setiap alternatif ya kan, langsung aja cari ke perubahan-perubahan kondisi perekonomian. Untuk unit sold di sini diketahui unit soldnya, unit terjual dan harganya naik 15%. Dimana tadi yang lama, ini kan, ini tinggal teman-teman pindahin aja. Terus yang bagus, good, unit terjual dan harganya naik 15%, berarti 8.500 dikali 115%. Kenapa? Karena dia mengalami peningkatan 15%. Terus untuk selling price juga mengalami peningkatan 15%. Kemudian untuk variable cost naik sebesar 10%. Jadi 110. Sekali lagi ini berasal dari soal dimana ini bagus itu naik 15% dan harga jualnya juga naik 15%. Untuk variable cost-nya juga untuk variable cost-nya dia mengalami peningkatan 10%. Kemudian untuk fixed cost-nya diasumsikan tidak mengalami peningkatan. Biaya tetap diperkirakan tidak akan berubah. Maka jadilah 350 juta. Kemudian untuk yang netral, kita cari ini netral atau normal ya kan. Yang normal di sini diketahui unit terjual dan harga jual naik 5%. Berarti ini semua dikali 105%. Ya kan, karena naik 5%, ini juga naik 5%. Kemudian untuk variable cost tetap nih. Wah, tetap, berarti tetap 50.000. Terus untuk fixed cost-nya tadi diasumsikan fixed cost itu tetap. Nah, bagaimana kalau kondisinya buruk nih? Gimana kalau kondisinya buruk? Kalau kondisinya buruk, harga jual turun sebesar 15%. Unit terjual turun sebesar 15%. Harga jualnya nggak berubah, berarti unit terjual turun 15%. Berarti unit terjual atau unit sold mengalami penurunan 15%, jadi 100 dikurangi 15 jadi 85 dikali sama unit sold yang lama 8.500. Terus untuk selling price, harga jual tidak berubah. Wah, berarti tetap nih. Tetap 150.000. Kemudian untuk variable cost-nya menjadi 10%. Berarti tinggal dikali 10%. Ini berasal dari yang lama. Oke, setelah itu kita cari fixed cost-nya. Fixed cost-nya kan tadi tetap. Nah, maka untuk yang buruk tetap. Terus untuk yang ini kita ngambil data dari sini ya kan. Kita ngambil data dari perhitungan ini, tinggal kita masukin ke sini. Terus yang ini ke sini. Nah, bagaimana untuk yang baru nih? Untuk alternatif yang baru, untuk interest. Untuk interest berarti yang lama ya kan, itu teman-teman tambah sama interest yang alternatif baru yang dikeluarkan.
Sekali lagi, untuk yang baru, ini yang lama ditambah sama yang baru, yang alternatif A. Jangan sampai salah atau jangan sampai lupa. Terus untuk preferred dividend juga sama, yang lama ditambah sama yang baru dari alternatif A. Kemudian outstanding common stock, yang lama ya kan, tambah yang baru. Nah, ini juga sama untuk alternatif B. Yang lama ditambah yang baru. Yang baru 55 juta. Nah, terus ini yang lama juga yang tambah yang baru, sama ini juga yang lama ditambah yang baru. Oke, kalau teman-teman masih bingung di bagian poin 2 yang ini, bisa teman-teman tanyain. Nah, setelah itu, setelah pembangunan. Jadi sekarang kita mencari setelah pembangunan. Untuk formatnya masih sama kayak ini ya. Untuk formatnya masih sama kayak ini. Tinggal kita pindahin. Cuma bedanya ini berasal dari alternatif A saat kondisi bagus, good, normal atau buruk. Normal, kita ganti dulu deh biar sama kayak soal. Good atau bad. Nah, pertama kita cari salesnya. Salesnya dari mana? Dari salesnya dia nih. Ketika kondisi bagus. Mana ini bagus nih? Ya, ini nih. Berarti untuk sales unit sold dikali sama selling price. Berarti unit sold yang bagus saat kondisi perekonomian bagus itu 9.777 dikali sama selling price 172.500. Maka jadi untuk sales. Kemudian untuk variable cost. Variable cost berasal dari unit sold dikali sama variabelnya. Variabelnya 55.000. Maka jadi untuk variable cost. Kemudian untuk fixed cost. Fixed costnya ini ya kan, diasumsikan setiap tahun tetap. Maka ini bisa kita samain. Karena kondisinya diasumsikan tetap tidak berubah. Kalau misalkan berubah gimana? Ya udah tinggal teman-teman ubah aja deh ininya. Kayak gitu. Nah, setelah itu dapatlah EBIT. EBIT itu dari sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Kemudian untuk interestnya tinggal teman-teman kurangin aja nih dari alternatif A. Setelah tadi yang lama ditambah yang baru ya kan, maka dapat segini. Ya udah deh, tinggal kita masukin sebagai interestnya. Setelah itu dapat EBT. Maka dapat 700 juta. Nah, tadi di soal diketahui pajaknya 25%. Ya udah 25% dikali sama EBT. Maka dapat pajaknya. Kemudian tinggal teman-teman hasilin ya kan. Dapat earnings after tax. Kemudian untuk preferred dividend dari mana? Dari sini. Tadi kan udah ditambah nih. Yang lama ditambah yang baru. Nah, berarti tinggal teman-teman masukin. Terus dapatlah earnings available for common stock. Nah, kemudian dapatlah outstanding common stock.
outstanding common stock dari mana? Dari sini. Tadi kan udah ditambah ya kan, dari yang lama ditambah yang baru nih, maka jadi segini. Kemudian earnings available for common stock dibagi sama outstanding common stock, maka jadi untuk EPS pada perekonomian yang bagus. Terus kalau normal berarti ya ini ya kan, berarti good, normal sama bad. Nah, kalau normal berarti untuk sales ya udah unit sold dikali selling price. Terus variable cost-nya dari mana? Dari variable cost dikali sama unit sold. Terus fixed cost-nya tadi tetap ya kan 350 juta. Terus interest-nya dari mana? Dari yang pertambahan sini. Yang lama ditambah yang baru tadi. Maka jadi, kemudian tinggal teman-teman hasil, maka ketemulah EBT. Setelah itu teman-teman kali 25%. Kenapa? Karena di sini jumlah pajaknya sebesar 25%. Nah, maka ketemulah earnings after tax. Terus preferred dividend, karena ini masih alternatif A, maka sama semua. Baik itu ekonomi bagus, normal ataupun buruk. Nanti ketemulah untuk earnings available for common stock. Untuk outstanding stocknya, outstanding common stocknya juga sama yang ini. Jangan sampai salah ya, jangan sampai terbalik. Nah, maka ketemu nanti untuk EPS-nya. Nah, kalau bad ini juga sama. Ketika perekonomian buruk berarti unit sold dikali dengan selling price-nya, maka ketemu. Terus untuk variable cost-nya, ya udah untuk unit sold dikali sama variable cost-nya, maka ketemu. Dikurangi sama fixed cost-nya, kan tetap tadi tuh. Nah, ya udah tinggal kurang. Berarti untuk EBIT sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Terus untuk interestnya dari sini yang tadi setelah mengalami pertambahan. Nah, setelah itu dikurangin, nah terus dikali sama pajaknya 25%, maka ketemu untuk EAT. Preferred dividennya juga masih sama. Nah, berarti nanti tinggal teman-teman hasil tinggal dibagi sama outstanding common stock dan ketemu untuk EPS. Kemudian untuk alternatif B, good, berarti good yang ini ya kan. Intinya untuk bagian atas ini tinggal teman-teman salin bisa ya kan. Sebenarnya bisa ya, tinggal teman-teman salin, karena bagaimanapun untuk sales variable cost sama fixed cost itu sebetulnya sama. Kenapa sama? Ya karena kan di sini perekonomiannya cuma satu ya. Cuma 3. Jadi ibaratnya yang good juga bakalan sama kayak good. Terus yang normal juga sama normal, bad juga sama kayak bad. Makanya ini sama aja nih. Untuk bagian ini bisa teman-teman salin aja. Nah, baru tinggal dihasilin. Nanti hasilnya sama. Nah, baru di sini agak sedikit berbeda. Ya kan, interestnya karena di sini yang beda. Jadi intinya untuk pengerjaan yang ini biar cepat, itu interestnya beda, preferred dividen beda, outstandingnya beda. Nah, di sini kan diketahui 98.150. Kalau ini 98.500, ini 98.150 ya kan. Nah, berarti tinggal teman-teman blok. Kenapa? Karena setiap interest baik ketika kondisi perekonomian bagus, normal atau buruk, dia selalu sama. Nah, maka tinggal teman hasilin. Terus pajaknya ini EBT ya kan, dikali 25%. Ketika normal juga sama, dikali 25%. Ketika buruk juga dikali 25%. Maka tinggal teman-teman kurangin.
Kemudian untuk preferred dividend dari sini, maka jadi. Kemudian untuk earnings available for common stock, ya udah tinggal teman-teman kurang deh. Kemudian untuk outstanding common stock dari sini nih, dari alternatif B setelah kita tambahin tadi, maka tinggal kita bagi earnings available for common stock dibagi sama outstanding common stock, maka ketemu earnings per share. Maka selesai untuk perhitungan setelah pembangunan. Kita cari dulu expected EPS dan share value. Ini gimana untuk alternatif A? Di sini good, probabilitasnya 5%, maka 5% dikali sama EPS ketika kondisi bagus. Terus normal 25%, berarti 25% dikali sama EPS normal. Terus 70% ya kan, probabilitas bad 70% dikali sama bad. Nah kalau B juga sama, 5% dapat dari sini dikali sama ini, terus ditambah 25% dikali sama ini, kemudian 70% dikali sama bad, maka nanti ketemu. Kemudian untuk expected share value, kemudian untuk expected share value tinggal teman-teman bagi aja. Ya teman-teman bagi aja. Kalau alternatif A itu dia di sini 10% dari soal alternatif ya. Terus kalau alternatif B dari sini 9%. Oke, sampai sini kalau teman-teman bingung silakan ditanyain. Nah, untuk poin 3, sumber pendanaan manakah yang sebaiknya dipilih? Ya berarti yang paling bagus dong, ya kan? Yang namanya kita milih ya tentu expected EPS-nya paling tinggi, ya kan? Dan expected share value juga paling tinggi, maka ketemu yang B. Terus kita cari lagi, hitunglah BPI in unit, DOL, DFL, DTL ketika kondisi perekonomian bad aja nih. Berarti ketika perekonomian bad yang ini kita hitung deh. Nah untuk TFC ya kan, total fixed cost, ini dari sini ya, ini dari sini, kemudian dibagi sama selling price per unit. Selling price per unitnya berapa di sini? Bednya 150, variable costnya 15.000 ya kan. Ya udah ketemu, tinggal teman-teman hasil. Ingat BP selalu dibulatkan ke atas, walaupun nanti misalkan ini komanya 0,1 selalu dibulatkan ke atas. Terus untuk BP in pound, oh ini BP in rupiah, ini mohon maaf, BP in rupiah. BP in rupiah, nah berarti tinggal teman-teman kali aja ini BP unit kali selling price per unitnya dikali sama selling price. Tadi selling price nya berapa di sini nih? 150.000. Nah maka dikali deh. Kemudian untuk DOL sales dikurang TFC sales ini ya kan, dikurang total variable cost, kemudian dibagi sama EBIT. EBIT-nya mana? Ini. Maka jadi untuk DOL. Kemudian untuk DFL, EBIT, ini EBIT ya kan. Terus interest
interestnya 98.150.000, preferred dividennya 69.000, kemudian pajaknya 25%, maka ketemu 1,4. Dan yang terakhir DTL DOL dikali sama DFL, berarti 1,56 dikali sama 1,44, maka ketemu 2,25. Oke, kalau teman-teman bingung di bagian ini, tinggal teman-teman tanyain ya. Intinya untuk UAS, untuk UAS jangan lupa ditulis dulu. Format ini ditulis dulu untuk mempercepat pengerjaan teman-teman. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.